Pin ini digunakan untuk maintenance. Apabila kita memulai maintenance untuk CO2 sistem ini, kita sudah berfungsi ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Kita coba dulu, baru kita kembali ke bawah. Ya, ini ya kelihatan ya, AC-nya langsung mati ya, dan kita lihat alarmnya di kamar mesin ya, kelihatan ya alarmnya. Halo, assalamualaikum bro, welcome back to my channel Barnes21 channel. Oke bro, thank you for watching. Oke bro, hari ini saya akan membuat video ya, video tentang PMS, Plant Maintenance System, untuk CO2 Firefighting Engine Room. Nah, nanti kita juga akan bahas cara kerja dan prosedurnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di channel saya, tonton sampai habis. Oke, check it out. Oke bro, oke, sebenarnya saya membuat video ini, saya khususkan buat pemula-pemula, pelaut pemula ya, yang baru mau join ke atas kapal offshore, atau yang baru mau belayar ya, adik-adik ya. Semoga ini menjadi bisa menjadi gambaran, tidak gambaran lah buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, selamat menonton. Oke, PMS, Plant Maintenance System ya teman-teman, tahu sendiri ya, udah tahu ya bahwasanya di atas kapal itu ada namanya sistem PMS atau perencanaan sistem perawatan secara berkala terhadap equipment di atas kapal. Dimana fungsinya ya, yang pertama itu untuk menjaga atau untuk merawat dan memastikan equipment di atas kapal agar kondisinya baik dan prima dan siap dibutuhkan kapanpun dibutuhkan. Yang pertama itu. Yang kedua itu menjaga lifetime supaya equipmentnya itu awet ya, terpelihara sehingga bisa dipakai panjang dan waktu yang lama. Yang ketiga itu mengurangi biaya perbaikan buat pada saat operasi ataupun dry dock. Jadi kalau kita dry dock itu karena equipmentnya sudah dirawat, jadi tidak perlu banyak biaya lagi untuk dilakukan perbaikan. Hemat juga pengeluaran dari perusahaan kita. Yang keempat itu menghindari breakdown atau kerusakan pada saat operasi, sehingga kita akan di-charter oleh pencharter dan company akan terputus pemasukannya dan mengeluarkan duit yang lebih besar lagi. Oke, kemudian ya, saya sebutkan 4 itu saya rasa cukup ya. Sebenarnya masih ada detail lainnya, tapi 4 itu cukup memotivasi kita buat melakukan PMS di atas kapal. Oke, langsung saja kita ke CO2 roomnya ya. Oke, kita terus. Oke bro, sekarang kita menuju ke CO2 room ya. Ya, inilah CO2 room. Tampilannya ya, biasanya ditempatkan di deck ya, di main deck. Nah, enggak semua sama di setiap kapal ya. Yang jelas dia di deck, tapi mungkin ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Enggak seperti ini. Ini sesuai desain kapalnya. Yang jelas fungsi dan cara kerjanya itu sama. Nah, mungkin kuantitas besar kecilnya atau banyak sedikit yang digunakan CO2-nya atau desainnya, sistem rilis kabinetnya, penempatan saja yang berbeda.
Oke, sebelum kita masuk CO2 room, pastikan kita sudah menyalakan ventilator atau must be ini ya, ventilator must be switch on 5 minute prior to enter CO2 room. Oke, kita start dulu ya, karena CO2 room ini termasuk confined space ya, dimana ruangan yang jarang dibuka dan kemungkinan di dalamnya itu terdapat gas beracun akibat reaksi dari bahan-bahan dan udara yang tidak bersirkulasi. Oke bro, setelah 10 menit ya kita hidupin ventilator ruangan CO2 ini, kita bisa membuka pintu CO2 room ini ya. Oke, setelah Anda membuka pintu CO2 room, pastikan ini limit switch-nya bekerja sesuai fungsinya. Artinya begitu pintu dibuka ada alarm ya, alarm notifikasi di engine room, dan ada lighting juga ya. Notifikasi awal agar kru meninggalkan engine room secepatnya, karena CO2 akan dirilis. Anda akan mengecek, cara mengeceknya ya dibuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup ya. Saya dengar di sini alarmnya engine room ya, nanti saya kasih videonya juga ya. Berarti ini sesudah dengan fungsinya. Dan di lain kapal juga ini fungsinya ada yang begitu dibuka ini limit switch-nya berfungsi untuk men-shutdown juga ya, men-shutdown blower di engine room dan AC system. Artinya dia sekali buka pintu semua itu ter-shutdown dan memberikan lampu notifikasi. Jadi nggak semua kapal itu sama, namun tujuannya sama. Ini juga sebenarnya blower akan otomatis shutdown dan AC system juga shutdown apabila main pump distribution CO2 ini dibuka atau dia difungsikan, bisa melalui pilot release dari bridge dan manual release. Oke, nanti kita akan ke sana. Oke, sekarang yang kita lakukan kemudian adalah ini adalah handle release dan pin ya. Pin ini digunakan untuk maintenance. Apabila kita memulai maintenance untuk CO2 system ini, kita gunakan pin ini untuk safety ya, dimana gunanya untuk safety, untuk menghindarin kesalahan kita ya pada saat maintenance. Jadi ini safety di atas safety. Pinnya semua dipasang ya. Jadi kalau ada kesalahan ini tidak akan terilis, CO2-nya tetap aman. Tapi jangan sampai salah. Oke, ini lagi kosong, tidak ada angin. Oke, sekarang kita akan beralih ke bridge karena perawatannya dimulai dari bridge. Yang kita cek fungsi dari bridge. Oke bro, sekarang kita mulai pengecekan ya dari kabinet release di bridge ya. Karena umumnya desain sistem rilis pada CO2 sistem ini mempunyai dua kendali. Yang pertama dari release box kabinet di bridge, dan kedua manual release dari CO2 room itu sendiri. Dan sekarang kita sudah ada di bridge ya. Dan inilah ya, kalau di crewboat di kapal saya posisinya di belakang, di konsol belakang, di sebelah bawah. Dimana yang akan kita lakukan di sini adalah mencoba fungsi alarm
dan valve-nya. Kemudian visual inspection untuk botol dan pipeline-nya. Kemungkinan ada nipple yang bocor atau yang longgar. Oke, langsung saja kita buka ya. Ya sama seperti ya di showroom ya, begitu ini dibuka seharusnya alarm notification di engine room harus bekerja. Ya, kita cek. Kita juga bisa cek juga dari CCTV atau langsung ke engine room. Ya, udah kelihatan ya. Ini di engine room ya, notifikasi lampu lighting untuk CO2 release-nya berfungsi dengan baik. Oke, setelah itu yang kita cek adalah pastikan ini tertutup ya, botol angin ini tertutup. Inilah botol angin pilot untuk memungsikan CO2 rilisnya. Ini valve-nya, ini yang perlu kita coba ya. Yang pertama kita gerakkan supaya ini tidak kaku nantinya pada saat digunakan. Kita gerakan valve-nya dan kita visual inspection, cek pipanya, mungkin ada yang longgar, nipple-nya ada kebocoran. Oke, di sini ada kelihatan valve nomor 1, valve nomor 2. Valve nomor 1 ini berfungsi memberikan tekanan kepada main valve-nya ya, valve utama yang mendistribusikan CO2 nya ke engine room yang posisinya ada tadi di CO2 room. Sedangkan yang kedua ini dia akan memberi, ketika dibuka tekanannya akan membuka lagi satu lagi botol angin ya di bawah untuk menekan CO2 valve-nya. Jadi di situ ada botol lagi dan dilengkapi dengan sistem delay time-nya. Jadi setelah ini dibuka, dia menekan valve yang di CO2 room. Nanti kita ke sana juga ya. Dan kemudian delay time-nya bekerja 30 sampai 40 second sebelum dia menekan CO2 valve-nya, sehingga CO2-nya berfungsi dan terdistribusi ke engine room. Oke, kita pastikan ini semua bekerja, alarmnya bagus. Pengecekan kita untuk di sini selesai ya. Kita kembali lagi ke CO2 room. Ya, pastikan ya di dekat di daerah boxnya itu harus ada prosedur manual. Ada di tag ya, ada di posting di situ prosedur manual emergency manual operation ya, seperti ini. Pada saat in case fire, jadi semua orang bisa mengerti cara menggunakannya. Oke, dan cek harus bisa dibaca dan dipahamin, tulisannya harus jelas. Apabila sudah tidak bagus lagi harus diganti. Oke bro, kita sekarang sudah berada lagi ya di CO2 room. Ya, kita lanjutkan pengecekan yang di situ room ya. Setelah tadi kita melakukan pengecekan dari kabinet rilis yang ada di bis, sekarang kita kembali ke CO2 room yang pertama. Kemudian kita lakukan itu pengecekan bracket ya. Bracket ini holding botol ini, pastikan tidak ada goyang atau botol longgar, karena ya di kapal, namanya di kapal di laut ada ombak, supaya dia tidak bergerak ya. Kalau bergerak bisa bahaya, bisa membuat ini pipa-pipa ini pada putus, pada rusak. Kita pastikan botolnya juga nggak ada yang berkarat atau fisiknya bagus semua.
infection. Kemudian kita cek lagi ini pipanya ya, pipeline dari CO2 nya ini, cek permukaannya, mungkin ada yang apa namanya retak, atau kadang ya saya pernah jumpa satu kasus karena udah lama ini walaupun nggak pernah dipakai, kena cuaca dia permukaannya retak atau kayak pecah gitu. Kalau ngomongin seperti itu lebih baik diganti dengan yang baru, di replace lagi. Oke, cek pipanya kemudian. Oke bro, sekarang kita lanjutkan dengan mencoba handle release ya. Buat manual release ya, kita menggunakan handle release ini ya. Ini penting juga ya, ini masalah kecil tapi penting. Kita harus sering mencobanya juga masuk, supaya paling tidak waktu emergency case kita itu sudah terbiasa, paling nggak tahu masukkan lubangnya kemana. Atau saya pernah dapat kasus juga, ada handle release yang waktu saya cek ini nggak masuk. Kita bisa bayangkan gimana paniknya kita pada saat emergency case, handle ini tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Sedangkan CO2 rooming, CO2 firefighting ini adalah garda terakhir untuk keselamatan kita di atas kapal apabila terjadi ya kebakaran di kamar mesin ya. Oke, kenapa CO2 ini sistemnya cuma terinstalasi di kamar mesin ya? Karena kamar mesin itu, engine room itu adalah ruangan yang rentan terhadap kebakaran ya, karena sesuai segitiga api di kamar mesin itu sudah lengkap semuanya, cuma karena terpisah-pisah aja, nggak nyatu aja. Dia panas sudah ada, bahan bakar sudah ada, apalagi udara. Makanya yang paling mudah itu kalau untuk memadamkan api di kamar mesin itu dengan menggunakan CO2 ya. Suatu sistem, yaitu mengurangi udaranya sehingga api akan padam sendiri karena tidak ada udara lagi di kamar mesin. Karena CO2 ini bisa menurunkan kadar konsentrasi udara sampai dari di bawah 15% ya, sampai 5-0%, sehingga api tidak ada bahan bakarnya lagi ya, tidak ada teman lagi, nyala jadi padam sendiri. Itu bahasa saya aja. Oke, kita coba ini handle-nya harus masuk ya. Dan pada saat emergency case ini ditekan ke depan. Kapan digunakan rilis handle release manual ini? Ketika kabinet rilis yang dibris tidak bisa digunakan atau failure atau gagal. Oke ya, sudah kita coba, kemudian kita taruh lagi ya. Pinnya masih ya, pinnya masih di posisi safety ya, supaya suatu keselamatan maintenance ini aman, sebetulnya kan rilis. Oke, ini adalah botol angin kedua ya, yang dari valve nomor 2 itu. Dia masuk kemari. Ini adalah ada delay time di dalam ini, delay time valve-nya 30-40 second. Kemudian nanti baru membuka release. Oke, sekarang kita coba fungsi dari main valve-nya ya. Ini main valve-nya. Ada limit switch-nya juga, posisinya sekarang tertutup ya. Apabila ini difungsikan, untuk di kapal ini didesain blower dan AC sistem, blowernya juga akan shutdown, otomatis shutdown. Oke, kita akan mencoba fungsi ini sekaligus menggerakkannya
2-3 kali supaya tidak ada supaya lancar pada saat nanti digunakan ya. Oke, kita mulai. Kelihatan pada saat dibuka ini limit switchnya akan turun sehingga memberi signal kepada blower dan kasih sistemnya untuk satu putus ya. Ini coba. Sudah berfungsi ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Ini kita coba dulu, lalu kita kembali ke bawah. Kita lihat di bawahnya. Ya ini ya kelihatan ya, AC-nya langsung mati ya, dan kita lihat alarmnya di kamar mesin. Ya kelihatan ya, alarmnya berfungsi juga. Oke bro, setelah tadi di kamar mesin ya, kita cek semua berfungsi dengan baik. Alarm, emergency tripnya untuk blower dan AC sistemnya juga udah bekerja. Artinya kita sudah selesai buat BMS ya, CO2 sistem preventing engine. Dan jangan lupa yang terakhir ini, jangan lupa untuk mencabut kembali pinnya, karena selesai maintenance kita harus mencabut supaya nanti pada saat kejadian in-case fire engine room ini bisa berfungsi. Kalau masih ada pinnya, dia nggak bakal berfungsi walaupun dirilis dari manapun. Oke, sekarang saya akan mengulangi ya cara kerjanya lagi ya, dari kendali di bris, dari kabinet box release di bris, dan melalui manual. Oke bro, singkat saja ya saya jelaskan buat cara kerjanya ya. Yang pertama, kendali, kalau cara kerja dari kabinet rilis yang di anjungan ya, begitu ada in case sudah dilakukan prosedur semuanya, pada saat mau merilis CO2 ya, dipastikan dibuka dulu botol angin yang ada di bris, dibuka full botol anginnya, kemudian valve nomor 1, nomor 2 juga dibuka ya. Kemudian ini dia ya, ini jalurnya dari bris ya, yang dari valve nomor 1, nomor 2 itu ini jalurnya ya. Ini nomor 1 dia akan lari ke valve ya, ke valve untuk mendorong main valve. Kelihatan ya. Sedangkan yang nomor 2 ini, yang dari bris, dari valve nomor 2, dia akan masuk ke botol angin yang kedua. Kemudian di sini akan terjadi delay time. Di sini ada delay valve-nya ya, 30 sampai 40 detik. Ini mungkin untuk memberi toleransi terakhir kepada kru yang masih ada di dalam engine room supaya meninggalkan engine room karena CO2 mau dirilis. Oke ya, setelah 30 sampai 40 second ini valve-nya terbuka dan botol angin ini akan menekan kembali CO2 release valve-nya. Oke, CO2 release valve-nya ke 3 botol ini, 1, 2, 3, dan CO2-nya akan masuk ke dalam pipa manifold. Pipa manifold ini dia akan menuju ke engine room melalui main valve. Main valve ini tadi udah terbuka ya,
yang didorong dari valve nomor 1 tadi udah standby terbuka, maka CO2 langsung rilis. Oke, begitu cara kerja yang mudah-mudahan paham ya dengan bahasa saya ya. Saya juga nggak begitu pandai merangkai kata-kata menghujat dari ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penyampaian saya. Itu tadi melalui kabinet rilis yang ditulis. Oke, sekarang ya untuk yang kedua ya, yang PNP-nya itu manual ya, manual rilis ya. Apabila kabinet dibawa ke kabinet rilis di freeze tidak bisa digunakan atau fiber, maka kita harus bisa menggunakan manual dengan menggunakan ini teman-teman ya, yang tadi ya, handle release manual. Oke, sebelum menggunakan handle release manual untuk nomor 1, jangan lupa main valve-nya dibuka dulu secara manual seperti yang kita lakukan pada saat maintenance tadi. Dibuka dulu, udah posisi terbuka, baru kita pasang handle release-nya dan tekan satu, masukin ya, tekan satu persatu. Dan untuk mengeceknya manual apa CO2-nya itu sudah berjalan, belum, biasanya ada tekanan di sini dan ini juga ada tekanan ya di disknya ini, dan pipanya ini terasa dingin ya, CO2 dingin kalau dialirin. Oke, begitu aja teman-teman ya buat cara kerja ringkasnya. Nah, mudah-mudahan harapan saya teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon ya dikasih komen di bawah buat pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan berguna ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton sampai saat ini ya. Tadi kita sudah melakukan maintenance ya buat perawatan CO2 sistem dan juga cara kerjanya. Nah, kalau untuk prosedurnya ya, CO2 firefighting ini digunakan pada saat in case ya fire di engine room, kebakaran engine room yang tidak dapat terkendali lagi, artinya api yang bisa dikatakan api yang sudah besar atau tidak bisa dipadamkan dengan fire extinguisher, dan itu harus dengan perintah kapten. Setelah kapten melakukan action untuk semua kru berkumpul di master station dan melakukan counting head ya, menentukan jumlah kru, kemudian melakukan action dari tugas setiap kru. Seperti ada bagian-bagian ya pada saat emergency sesuai dengan di emergency plan, ada yang untuk tutup fire flap, ventilasi engine room, ada yang menutup shutdown quick closing valve, dan juga ada yang menutup fire pump, emergency fire pump, melakukan pendinginan dan mempersiapkan alat-alat P3K atau tandu ya, pressure segala macam. Dan itu umumnya setelah di kapal Anda bisa membacanya ya, mengetahui tugas masing-masing dan prosedur cara penggunaan pada saat emergency case. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus atau penyampaiannya yang kurang bagus ya. Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat diterima lah, paling tidak menjadi gambaran buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, komen juga, komen di bawah kalau ada yang kurang atau buat. Oke, next video kita akan membuat emergency fire pump BMS dan cara kerjanya. Nanti kita akan membuat video. Jangan lupa subscribe. Thank you so much sudah menonton. Sampai jumpa. Salam pelaut.